Nama aku Medina, aku teman traveler Diego. Tuh kan salah ngomong, traveler ngomongnya. Traveling in Love tuh cerita tentang seorang cewek. Ceritanya tentang Paras, seorang gadis yang ingin menentang dirinya, berjalan selama 30 hari ke Lombok. Perjalanan menemukan hati, ya, menemukan jawaban dari hati. Karena galau intinya sih sebenarnya. Tokoh utama yang ada di sini itu ada Paras, Kanta, kemudian ada Jatayu sama Shan. Mereka tuh pengen move on dari masa lalunya Dan untuk lebih mengenal diri mereka masing-masing. Gue bisa bilang bahwa novel ini itu gambaran sempurna tentang sebuah pepatah yang bilang bahwa ketika hatimu patah, ajaklah kakimu untuk melangkah. Dia mencari jati dirinya, dia mencari cintanya. Dapat pengalaman baru juga tentang persahabatan, tentang keluarga juga, dan pastinya tentang percintaan. Dan di perjalanan itu, berbagai pencarian mereka lakukan untuk menemukan sebenarnya siapa sih diri mereka sendiri, apa sih yang mereka cari, kebahagiaan itu apa sih buat mereka. Apakah dia bisa melupakan kisah lalunya, atau mungkin dia bertemu orang baru lagi. Baca aja sendiri. Sebenarnya gue susah ya kalau misalnya disuruh milih siapa sih tokoh favorit itu, karena dari yang gue baca, menurut gue Diego bisa memberikan penempatan karakter yang pas untuk semua tokoh-tokohnya. Menurut gue nggak ada tokoh yang bisa bikin kita cinta banget sama tokoh itu atau benci banget sama tokoh itu. Nggak ada tokoh yang sangat protagonis ataupun antagonis. Semua tokohnya di situ bener-bener like a real human, punya flaw, punya goodness. Tapi kalau misalnya harus disuruh milih, gue akan milih tokoh favorit gue adalah Jatayu. Gue sukanya Kanta, karena menurut gue cowok yang misterius itu punya daya pikat sendiri dan itu menimbulkan tantangan. Kan kita tahu kalau Kanta itu punya banyak rahasia ya, dan di awal sampai akhir itu gue selalu nanya-nanya ini apa sih sebenarnya maksudnya Kanta gitu. Paras sih, pasti Paras. Alasannya? Alasannya karena nggak ada alasan sih, suka aja sama dia, suka sama sifatnya, suka sama kepribadiannya. Yang kedua itu Kanta. Kenapa? Karena ini curhat sih. Tapi sepertinya saya punya kesamaan cerita dengan Kanta yang punya cinta yang terpendam dan dia nggak berani ungkapin itu ke si Paras. Oh. Oh. Kayak pengalaman pribadi nggak sih? Karena di Travel in Love, Diego dengan sangat cerdas menceritakan tentang dua hal yang menurut gue menjadi sumber kebahagiaan manusia, yaitu mencintai dan melakukan perjalanan. Karena dari Travel in Love kita belajar tentang persahabatan, tentang kisah cinta, tentang bagaimana kita mengasihi keluarga, dan yang pasti tentang bagaimana kita menantang diri kita untuk melakukan hal-hal yang belum kita pernah lakukan sebelumnya. Soalnya dia cerita tentang traveling tapi ada unsur-unsur cinta, ada unsur move on, ada unsur galau. Dan di situ Diego dengan cerdas meramunya gimana sih kita menemukan cinta dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya lo memang orangnya suka menyebarkan cinta dan suka jalan-jalan, wajib beli Travel in Love. Surut kota dengan cinta. Travel in Love itu, gue mikir dulu ya. Travel in Love, drama, Petualangan. Perjalanan. Penemuan kepada diri sendiri. Travel in Love is soulful. Travel in Love is simply beautiful. Travel in love.